Mulai Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Wallahu bima Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Pendek. Mukmin. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidatis sudur. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu wa bala amrihim lahum adabun alim. Coba dulu. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadaqu wa bala amrihim wa lahum adabun alim. Dalika bi annahu kanat ta'tihim rasuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastagnallah wallahu ghaniyyun hamid. Za'ama alladhina kafaru an lan yab'atsu زعم الذين كفروا أن يبعثوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه Yahdi qalbah. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Baik, hasbuk. Mu'minun. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk di surah yang baru, yaitu surah At-Taghabun, dari membaca tafsir Al-Muyassar. Baik, surah At-Taghabun ini ya, At-Taghabun ya, dengan dibaca pendek, bukan Taghabun. Ya, At-Taghabun ya, asal penamaan dari surah ini diambil di ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Nah, ini salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat itu banyak penamaannya sesuai dengan pensifatannya. Ya, kadang dibahasakan yaumul qiyamah, yaumul hisab, at-tammatul kubra, as-sakhah. Dan di sini dikatakan yaumut taghabun, hari di mana ditampakkan dari kesalahan-kesalahan. Taib, dan surah ini ya menurut mayoritas ulama bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Walaupun sebagiannya ada yang mengatakan surah Madaniyah. Ya, karena kalau kita perhatikan dari ayat-ayatnya, ini berbicara tentang penciptaan manusia, berbicara tentang hari kebangkitan. Dan biasanya kalau surah-surah Makkiyah itu memang nuansanya ke situ ya. Berbicara tentang penciptaan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hari kebangkitan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ya sebahagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Seperti disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa surah At-Taghabun ini ya adalah turun di Mekah. Hanya saja sebagian ayat-ayat di akhir surah ini itu turun ketika Nabi SAW sudah di Madinah. Yaitu pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang ke-14 ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sampai akhir ayat. Ini sebagian mengatakan itu ayat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Adapun sebelumnya itu ayat
Makkiyah. Taib Allahu ta'ala alam. Jadi penamaan surah ini adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Taib. Qala Rabbuna Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ya. Seluruh apa yang berada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulku wa lahul hamd. Baginya lah, hanya bagi Allah, ya, kerajaan itu dan pujian-pujian. Dan Dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian juga ada yang beriman. Dan Allah terhadap amalan-amalan kalian maha melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan tujuan yang benar. Ya, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu Allah membentuk kalian fa ahsana suwarakum, dengan sebaik-baik bentuk. Ya, ini mirip dengan ayat di surah At-Tin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Tapi ingat, wa ilaihil masir, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala apa yang berada di langit dan di bumi. Dan Dia pula yang maha mengetahui apa yang tusirrun, apa yang rahasia, apa yang kalian rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang wa ma tu'linun, dan apa yang terang-terangan. Dan Allah maha mengetahui bidatis sudur, ya, segala isi hati kalian. Baik, ini ayat-ayat, ya, berkaitan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang tauhid ar-rububiyah. Ya. Yang pertama disebutkan, ayat yang pertama, semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dialah raja, Dia memiliki pujian hanya miliknya. Ya. Kemudian disebutkan setelahnya beberapa ayat yang maha mencipta manusia, ya, mencipta makhluk, menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia yang mengetahui segala yang terjadi. Ya. Jelas, ya? Baik. Kita lihat keterangan di tafsir Muyassar. Yunazzihullaha amma la yaliku bihi kullu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu subhanahu at-tasarruful mutlaqu fi kulli syai'in. Wa lahu ats-tsana'ul husna. Wa lahu
Ats-tsana'ul husnul jamil wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi itu tasbih. Makna tasbih yaitu mensucikan, ya, Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak layak baginya. Ya. Baginya lah, ya, pengaturan secara mutlak pada segala sesuatu. Ya, jadi di situ lahul mulku, maksudnya Allah yang mengatur segala sesuatu. Dan baginya pula pujian yang baik, yang indah. Dan dialah Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Iya. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allahu huwallazi aujadakum minal adam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan, aujad, atau menciptakan, bisa juga menciptakan kalian dari ketiadaan. Ya, jadi sebelumnya makhluk itu tidak ada. Ya. Manusia itu tidak ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kalian dari alam ketiadaan. Faba'dukum jahidun li uluhiyatihi, maka sebahagian di antara kalian mengingkari, ya, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini uluhiyah berkaitan dengan apa? Peribadatan, ya. Wa ba'dukum, dan sebahagian kalian, ya, musaddiqum bihi, membenarkannya, mengimaninya. Amilun bi syar'ihi, yang mengamalkan syariat-syariatnya, perintah-perintahnya. Wa huwa subhanahu basirun bi a'malikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat atas amalan-amalan kalian. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amalan-amalan tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujazikum biha, dan kalian akan dibalas dengannya. Jadi, segala perbuatan hamba di dalam kehidupan ini itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan yang pertamanya, ya, awal ayat, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan kalian dari ketiadaan. Ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan, jadi manusia itu melalui beberapa proses, ya, di antaranya di awal kali kan kita tidak ada, kita berada di alam ketiadaan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang, ya, suatu waktu, sebuah waktu kepada manusia di mana pada waktu itu dia belum disebut-sebut. Ya, jadi 40 tahun yang lalu mungkin kita semua di tempat ini belum ada. Belum disebut. Ya. Belum ada namanya Ahmad, belum ada namanya Muhammad, ya. Belum ada namanya Abdurrahman, tidak ada. 40 tahun yang lalu. Karena kita di sini belum ada yang berumur 40 tahun, ya. Itu kita belum ada di alam ketiadaan. Kemudian setelah itu melalui proses penciptaan kita berada di alam apa? Di alam rahim. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Jadi di waktu dia lahir tidak ada manusia yang ingat bagaimana keadaan lahirnya, di mana, ya. Dia tidak ingat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, lalu Allah jadikan untuknya pendengaran, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Dan dimaklumi, ya, dalam hadis Shadiqul Masduq, hadis Ibnu Mas'ud tentang proses penciptaan manusia.
Ya di Arba'in disebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimat dan seterusnya. Itu yang kedua, melalui proses di alam rahim. Yang ketiga adalah di alam yang kita rasakan sekarang ini. Itu di dunia. Ya, di kehidupan dunia. Ya, maka di kehidupan dunia ini lihat faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ya, di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah ada yang kafir dan di antara mereka ada yang beriman. Dan itu sudah merupakan sunnatullah, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ditakdirkan beriman karena dia memang layak mendapat keimanan. Ya, yang ditakdirkan kafir karena memang dia layak, ya, kafir sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di alam ini, di alam dunia ini, inilah yang menentukan seorang hamba bahagia dan tidaknya di kehidupan akhirat. Jelas ya? Baik, kemudian proses yang keempat mereka sebutkan adalah alam kubur. Ya, alam kubur. Dan alam kubur kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Alam kubur itu adalah awal persinggahan pertama kali untuk menuju negeri akhirat. Ya, dikenal juga dengan alam barzakh. Dan yang terakhir adalah hari kiamat. Jadi berapa semua itu? 5 ya. Baik. Makanya banyak hadis ataupun riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan. Jelas ya, kehidupan manusia hanyalah perjalanan. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma minkum illa dhaifun." Tak seorang pun di antara kalian, wahai manusia, kecuali hanyalah tamu di kehidupan dunia ini. Kita semua hidup di dunia ini hanyalah apa? Tamu. Wa maluhu 'ariyatun, kata beliau. Dan harta itu, harta yang kita miliki, itu semuanya adalah titipan. Semuanya adalah titipan. Fadhaifu murtahalun. Yang namanya tamu, ya pasti kita akan meninggalkan tempat kita bertamu. Ya kan? Tidak ada orang bertamu di rumahnya orang dia mau tinggal terus di situ, tidak ada. Pasti dia apa? Akan meninggalkan. Seperti itu diibaratkan kehidupan dunia. Saking apanya? Saking ringkasnya. Orang bertamu kan, ya minum teh setelah itu pergi. Ya, atau paling tidak dia nginap, ya batasnya 3 hari pergi. Menunjukkan ringkasnya. Ya. Dan harta itu adalah titipan. Yang namanya tamu akan meninggalkan tempat dia bertamu. Ya, wa maluhu muaddatun ila ahliha, dan harta itu, harta titipan itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya kan? Harta yang kita dapatkan itu kan bukan punya kita. Siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika kita meninggal, ya, harta itu akan dikembalikan. Dan kita siap untuk apa? Mempertanggungjawabkan. Jelas ya? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 perkara, di antaranya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keesaannya, bagaimana proses penciptaan manusia. Iya. Kemudian setelah itu, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir, di ayat yang ketiga. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil hikmatil balighah wa khalaqakum fi ahsani suratin
Wa ilaihil marji'u yaumal qiyamati fayujazi kullan bi'amalihi. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh hikmah. Ya. Hikmah yang sangat sempurna, hikmatun balighah. Bisa dikatakan hikmah yang sangat sempurna. Dan dia pula yang menciptakan kalian pada sebaik-baik bentuk. Iya. Ya, jadi penciptaan manusia itu kita dibentuk seperti ini, keadaannya itulah penciptaan yang terbaik. Iya. Tapi ingat, wa ilaihil marji' yaumal qiyamah. Hanya kepadanya tempat kembali pada hari kiamat. Maka akan dibalas setiap dari amalan-amalannya. Baik. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala kulla ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfunahu ayyuhan nasu fima bainakum wa ma tudhirunahu. Wallahu alimun bima tudmiruhu as-sudur wa ma tukhfihi an-nufus. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala apa yang berada di langit dan di bumi, dan Dia pula yang Maha mengetahui, wahai manusia, apa yang kalian sembunyikan di antara kalian dan apa yang kalian nampakkan. Iya. Ini dari keimanan ya. Iya. Dari pokok keimanan. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun dari lembaran-lembaran atau daun-daunan yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Banyaknya itu. Tapi bersamaan dengan itu Allah mengetahui semuanya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada bibijian, tidak ada pada kegelapan malam, tidak ada yang kering, yang basah, kecuali itu sudah tercatat ya di kitab yang sangat jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz. Iya. Makanya lihat di akhir ayat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Ya. Dan apa yang disembunyikan oleh jiwa. Ya. Jadi apa yang berada pada jiwa kita, hati kita, itu Allah Maha mengetahui. Ya, innahu alimun bidzati as-sudur. Allah Maha mengetahui isi hati-hati kalian. Ya, adanya rasa hasad, kedengkian terhadap saudara misalnya atau yang lainnya, itu Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari ayat-ayat ini, ya, langsung diingatkan kepada orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang kafir. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaku wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Apakah belum datang kepada kalian, hai orang-orang kafir, iya, berita tentang orang-orang tentang orang-orang kafir dahulu. Ya. Fadzaku wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Maka mereka telah merasakan akibat dari perbuatan mereka, dan mereka pun memperoleh siksaan yang sangat pedih. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu ya karena telah datang kepadanya ya rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang sangat jelas. Tapi apa kata mereka? Faqalu abasyarum minna yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Iya. Jadi datang para rasul tapi mereka tidak membenarkannya. Ya.
Bahkan mereka mengatakan apa? Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Abasyarun yahdunana? Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Ini bentuk dari pengingkaran. Ya. Fakafaru wa tawallau. Ya. Lalu mereka kafir, ingkar dan berpaling. Ya. Wastaghnallaha. Ya. Allahu ghaniyyun hamid. Dan Allah tidak memerlukan mereka. Ya, istaghna dari kata ghaniyun, ya, kaya. Allah kaya kepada mereka, maksudnya apa? Allah tidak perlu, tidak butuh kepada mereka, orang-orang kafir itu. Dan Allah maha ghaniyun hamid, lagi kaya. Allah maha kaya dan maha terpuji. Baik. Ini ayat yang ke-5 dan ke-6. Alam ya'tikum ayyuhal musyrikuna khabarul ladina kafaru minal umamil madiyati qablakum idh halla bihim su'u akibati adabin alimin muji'in. Wahai orang-orang musyrikin, tidakkah datang khabar, ya, tidakkah datang kepada kalian, ya, tentang berita orang-orang kafir dari umat-umat sebelum kalian? Ya, maksudnya kenapa kalian tidak beriman? Ya, apakah belum sampai kabar, ya, berita tentang orang-orang kafir sebelum kalian? Bagaimana keadaannya? Idh halla bihim, ketika mereka ditimpa, ya, oleh kejelekan akibat dari perbuatan mereka dengan siksaan yang sangat pedih lagi menyakitkan. Taib, dzalika alladhi asabahum, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Lihat, dzalika alladhi asabahum fid dunya wa ma yusibuhum fil akhirah. Ya, yang menimpa mereka dalam kehidupan dunia dan apa yang menimpa mereka dalam kehidupan akhirat, bisababi annahum kanat ta'tihim rusulullahi bil ayatil bayyinat wal mu'jizatil wadihat, dengan sebab mereka itu telah datang rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang sangat jelas. Iya. Mukjizat-mukjizat yang sangat terang. Tapi bersamaan dengan itu mereka mengingkari. Iya. Mereka apa? Mengingkari. Faqalu mungkirin. Mereka berkata dalam keadaan mengingkari. Apa kata mereka? Abasyarun mithluna yurshidunana. Apakah manusia yang semisal ini bisa memberi petunjuk kepada kami? Bayangkan, ya. Ini bentuk dari apa? Kesombongan. Ya, bentuk dari kesombongan. Al-kibriya'u, kata Nabi sallallahu, batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Kesombongan itu ketika datang kebenaran, dia tolak. Dia tahu kebenaran itu, tapi dia tidak mau beriman, dia tolak. Dan merendahkan manusia. Dua, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan ini kesombongan memang bentuk dari merendahkan manusia. Ya, orang-orang kafir itu, mereka merendahkan dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau kita baca dari kisahnya Nabi Nuh, ya, lebih parah lagi, ya, ucapan mereka, pembesar-pembesar mereka. Mereka katakan apa? Ma naraka illa basyaron mithlana. Atau basyaron mithluna. Kami tidak melihat engkau, wahai Nuh, ya, kecuali hanyalah manusia biasa seperti kita ini. Ketika datang kepada petunjuk kepada kaum Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah mereka, mereka katakan seperti itu. Iya. Kamu itu tidak lain kecuali manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i.
Dan kami ya memandang orang-orang yang mengikutimu itu hanyalah orang-orang rendahan. Ya, badiyar ra'i, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Ya maksudnya manusia-manusia apa? Biasa-biasa. Sementara kami ini apa? Pembesar-pembesar seperti itu. Ya. Bahkan tidak sampai di situ ya dari ucapannya. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Bahkan kami tidak melihat engkau memiliki sedikit pun dari keutamaan. Ya, tidak ada bedanya antara kami dan kalian. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kata mereka apa? Kami itu yakin kalian adalah para pendusta. Ya, sama di sini. Ya. Tentang rasul-rasul yang datang kepada mereka orang-orang kafir. Jadi mereka katakan apa? Abasyarum mithluna yurshidunana. Apakah manusia yang semisal kita ini bisa memberi petunjuk kepada kita? Fakafaru billahi wa jahadu risalata rusulihi. Maka mereka pun kafir terhadap Allah, mengingkari risalah yang dibawa oleh para rasul. Wa a'radu 'anil haqqi falam yaqbaluh. Mereka berpaling dari kebenaran, tidak menerimanya. Wastagnallah. Allah pun merasa cukup ya an imanihim, dari keimanan mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka. Apa maksudnya di sini istagna? Allah tidak perlu ya. Allah tidak perlu dari keimanan mereka dan ibadah mereka. Kalau kalian kafir ya silahkan, Allah tidak butuh. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kata Allah, ya, kalian seluruhnya itu fakir, butuh, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Iya. Makanya dikatakan di sini Allah tidak perlu tentang dari keimanan kalian dan ibadah. Allah tidak perlu dari ibadah-ibadah mereka, keimanan mereka. Kenapa? Wallahu ghaniyun. Allah yang Maha Kaya, ya, lahul ghina at-tamul mutlaq. Perhatikan, hanya milik Allah, ya, kekayaan yang sempurna. Ya. Hamidun fi aqwalihi wa af'alihi, Maha terpuji pada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. La yubali bihim wa la yadurruhu dhalaluhum syai'a. Ya, Allah tidak peduli kepada mereka dan tidak berbahaya baginya dari kesesatan-kesesatan mereka. Ya. Bahkan disebutkannya dalam hadits qudsi, seandainya seluruh manusia itu kafir, ya maka tidak akan mengurangi dari apa? Kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini subhanallah ya, dari apa namanya? Hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan kenapa mereka kafir. Jadi bisa kita lihat ya dari keterangan ayat ini dan apa yang kita baca dari tafsir Muyassar. Jadi coba perhatikan. Ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya, penjelasan tentang apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu disebutkan tentang apa? Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Dalam artian, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman terhadap para rasul yang diutus kepada kalian? Ya. Padahal segala yang berada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah. Hanya milik Allah segala pujian, segala kerajaan, bahkan Allah yang menciptakan kalian. Apa yang membuat kalian tidak beriman? Jadi didatangkan ar-rububiyah, tauhid rububiyah, supaya mereka mengakui apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang biasa kita sebutkan ya, pengakuan seseorang terhadap rububiyah Allah itu mengharuskan apa?
beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa lainnya didatangkan hal yang mereka akui, yaitu tauhid rububiyah, untuk mengikrar apa yang mereka ingkari, yaitu tauhid uluhiyah. Jelas ya? Ini apa namanya? Kalau kita membiasakan diri kita memahami seperti itu, jadi tiap ayat-ayat yang berkaitan dengan rububiyah itu pasti ujung-ujungnya dikaitkan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sama dengan misalnya ayat yang pertama, perintah pertama dalam Al-Qur'an, ayat di surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Terus was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Apa di akhirnya? Nah itu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi didatangkan rububiyah yang mereka akui, ya, untuk mengikrar apa yang mereka ingkari dari apa? Tauhid al-uluhiyah. Ini jelas ya? Masya Allah. Ini dari burhan-burhan tauhid. Dan dengannya kita harusnya senantiasa memperhatikan, ya, mentadabburi dari ayat-ayat Al-Quran ini. Tapi mungkin ini dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, masih ada yang ke-7, yang ke-8 tentang seputar keyakinan orang kafir kalau mereka itu tidak akan dibangkitkan. Baik, hada wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.